彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Langkah-langkah Liu Chang segera terhenti ketika mereka mendengar suara dingin Cailin. Sesaat kemudian, Liu Chang dan Wu Shen tiba-tiba memalingkan kepala mereka. Mereka dengan marah menuntut, "Mengapa? Apakah aliansian bermaksud untuk membunuh kita semua di depan begitu banyak orang?" Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya acuh tak acuh mempelajari kelompok Liu Chang. Banyak dari mereka menunjukkan kepanikan mereka. Suara samar bergema di samping telinga semua orang. Yan Alliance memiliki aturannya sendiri. Ini bukan organisasi yang longgar. Tidak apa-apa jika seseorang ingin mundur dari Yan Alliance. Namun, jika seseorang ingin menarik diri sebagai alasan untuk melarikan diri dari hukuman setelah melakukan kejahatan, akankah seseorang tidak memperlakukan aliansian seperti permainan anak-anak? Wajah Cailin dingin ketika dia memberi perintah. Liu Chang dan Wu Shen benar-benar mulai panik ketika mereka melihat para ahli bergerak. Xiao Yan mengangkat alisnya. Mulutnya mengungkapkan senyum dingin ketika telapak tangannya meraih ke arah keduanya. Kekuatan yang kuat menyebabkan duo itu mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka mengerikan. Sebelum mereka dapat meneriakkan, banyak tombak panjang dengan kilau dingin berhenti di dekat kepala mereka. "Aliansi Kepala Pak, tolong biarkan kami berdua pergi." Hati Guhi gemetar ketika dia mendengar suara tiba-tiba Xiao Yan. Dia segera dan dengan penuh respek menanggapi. Ada banyak alkemis yang hadir. Selain itu, ada beberapa alkemis yang bukan milik aliansian. Namun, semua wajah mereka mengungkapkan ketidakpercayaan ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka jelas menyadari betapa pentingnya kekuatan spiritual seseorang kepada seorang alkemis, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah mendengar bahwa itu adalah mungkin untuk melatih roh seseorang. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa itu Xiao Yan tidak akan membuat klaim palsu di depan umum mengingat statusnya, sehingga semua mata mereka menjadi panas. Tidak disangka ada manfaat seperti itu untuk bergabung dengan Pil Hall. Sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk bergabung dengannya. Para alkemis itu hadir menatap Guhi dan Fama dengan mata iri ketika pikiran ini muncul di dalam hati mereka. Apakah pil dini pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Di dalam ruangan di mana aroma yang tersembunyi berlama-lama, Cailin menyaksikan Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah disempurnakannya beberapa hari sebelumnya. Dia menanyakan pertanyaan dengan cemas. Kekuatan obat pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Xiao Xiao konstitusi mungkin sudah sangat kuat, tetapi Cailin masih sedikit khawatir. Setelah menyelesaikan perang dengan sekte singa mendalam dan masalah dalam Pil Hall, Xiao Yan santai selama periode waktu yang diikuti. Aliansian mungkin sangat besar, tetapi telah dilakukan dengan baik di bawah manajemen Cailin, Xiao Ding, dan yang lainnya. Mereka secara alami akan mengatur semuanya setelah pertempuran besar. Tidak perlu bagi Xiao Yan untuk campur tangan. Dengan demikian, Xiao Yan senang memiliki waktu untuk bersantai. Dia meninggalkan Xiao Xiao sendirian dan menikmati perasaan sebagai seorang ayah. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka gulungan wormhole yang diberikan Yao Lao kepadanya. Benteng kuning misterius tidak jauh dari Kekaisaran Jia Ma, dan tempat ini adalah lokasi yang sangat penting. Oleh karena itu, wormhole yang mengarah ke Falling Star Pavilion terhubung ke Yellow Fortress misterius.
Terlepas dari sisi mana yang menghadapi masalah di masa depan, satu pihak akan mampu memperkuat yang lain dengan kecepatan tinggi. Pembentukan wormhole tidak diragukan lagi akan memungkinkan kekuatan tersembunyi Yan Alliance melambung. Dengan Falling Star Pavilion mendukungnya, faksi kedua tidak akan mampu bersaing dengan aliansi Yan di wilayah barat laut ini. Mendominasi bagian barat laut benua hanyalah masalah waktu. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata kasar kakaknya Xiao Ding. Dia menjawab dengan lembut, apa kesulitan kecil ini jika itu akan memungkinkan keluarga kami untuk bersatu kembali? Kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua bahkan rela mengorbankan hidup mereka untukku. Tidak terduga klan Xiao kami memiliki sejarah seperti itu. Kejutan muncul di wajah Xiao Ding dan Xiao Li ketika mereka mendengar Xiao Yan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao secara rinci di dalam halaman. Mereka tidak menduga klan Xiao mereka, yang hanya memiliki reputasi kecil di Wutan City, untuk benar-benar berasal dari klan Xiao. Klan Xiao dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Douqi. Namun, kekuatan garis darah Xiao klan kami telah habis. Jumlah terakhirnya telah diteruskan kepada aku oleh leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Tubuhnya menyusut di kursi yang luas seperti yang dia katakan, alasan bahwa itu klan Xiao telah menarik probing dari faksi besar seperti Hall of Souls justru karena keluarga Xiao ini dulunya klan Xiao. Namun, kamu mengatakan bahwa itu kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis. Mengapa Hall of Souls menyerang kita? Berdasarkan informasi yang aku peroleh, tampaknya Hall of Souls berencana untuk menangkap semua orang dengan darah klan Xiao kami. Xiao Ding merajut alisnya dan menyuarakan pikirannya. Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh sandaran tangan kursi. Ada keraguan di antara alisnya. Hanya apa yang orang-orang dari Hall of Souls rencanakan untuk dilakukan? Mayat anggota saat ini klan Xiao tidak lagi memiliki bahkan sedikit kekuatan keturunan. Apa gunanya menangkap mereka? Mungkinkah mereka berencana untuk menggunakan orang-orang ini sebagai sandera untuk membuatnya menyerahkan God Dia Dewa kuno? Namun, hanya ayahnya sebagai sandera saja sudah cukup. Menangkap yang lain tidak diperlukan. Aku ingin tahu apa yang orang-orang dari aula jiwa itu sampai. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi hatinya menjadi sedikit lebih berhati-hati. The Hall of Souls biasanya tidak melakukan apapun yang tidak ada artinya. Karena mereka tertarik pada klan Xiao, mereka pasti punya motif. Wormhole yang terhubung dengan Falling Star Pavilion terletak di bagian terdalam aliansi Yan, dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiao Yan tidak membuat wormhole ini diketahui oleh publik. Mata kelompok Cailin sedikit tertegun dan penasaran saat mereka mengamati wormhole ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Hal seperti itu jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Berdiri di sampingnya adalah dokter peri kecil, Tian Huo Zunse, dan King Lin. Para ahli yang telah diundang telah kembali ke dataran tengah segera setelah menyelesaikan masalah dari sekte singa mendalam. Aula dalam dari Pavilion Star jatuh. Yao Lao sedang mempelajari gadis kecil berpakaian putih. Dia memeluk paha Xiao Yan dan menggunakan matanya yang hitam gelap untuk menatapnya. Bahkan dengan temperamen Yao Lao yang biasa tidak terganggu, dia masih tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar cerita Xiao Yan. Matanya menyapu Cailin saat dia menggoda, saat itu, istrimu ini benar-benar membencimu. Jika bukan karena aku yang lama, aku khawatir kamu akan dibunuh olehnya. Ah! Senyum gembira yang dipancarkan dari hati Yao Lao muncul di wajahnya setelah dia mendengar suara lembut Xiao Xiao. Dia tidak memiliki anak tetapi menganggap Xiao Yan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiao Yan seperti cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat seorang lelaki tua di usianya, hati mereka akhirnya akan merasakan kelembutan untuk anak-anak kecil. Yao Lao melangkah maju. Sudut matanya berisi senyuman saat dia menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu, tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao Xiao. Seorang ahli sejati tidak bergantung pada bakat tetapi pada ketekunan besar. Tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao Xiao. Tangannya menggunakan kekuatan sedikit lebih, menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut. Dia terus mengomel, membuat semua orang tertawa. Mengapa bukan aku yang lama mengajar Xiao Xiao kecil di masa depan? Yao Lao akhirnya mengangkat kepalanya setelah mencubitnya untuk waktu yang lama. Matanya menatap Xiao Yan saat dia bertanya tanpa ragu-ragu.
Bahkan dia tidak bisa menahan diri ketika dihadapkan dengan Xiao Xiao, yang seperti permata mentah yang sempurna. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia menyarankan Yao Lao. Dia telah membawa Xiao Xiao kembali ke Falling Star Pavilion untuk dilatih olehnya. Tidak seorang pun di antara yang ia kenal bisa melampaui keterampilan penyempurnaan obat Yao Lao. Itu secara alami terbaik baginya untuk secara pribadi merapikan Xiao Xiao. Xiao Yan juga mengerti dalam hatinya bahwa itu bakat Xiao Xiao mungkin sangat menarik, tapi bakatnya tidak akan cukup untuk menyebabkan seorang ahli seperti Yao Lao merasa cemas. Yao Lao benar-benar menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya dan berharap dia akan tumbuh sempurna. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tergerak di hatinya. Anak ini telah bepergian bersama kamu melalui wormhole selama beberapa hari. Biarkan dia benar-benar beristirahat dulu. Yao Lao dengan penuh cinta menepuk kepala Xiao Xiao dan menyerahkannya kembali ke Cailin dengan sedikit ketidakmauan. Selanjutnya, dia menginstruksikan seseorang untuk membantu Cailin dan putrinya menetap. Setelah Xiao Yan kembali ke Falling Star Pavilion, dia dan Yao Lao melakukan retret pada saat yang bersamaan. Sementara keduanya mengambil retret, pil lightning dan fenomena tak wajar lainnya sering muncul di langit di atas Falling Star Pavilion. Peristiwa-peristiwa yang sering terjadi ini menyebabkan banyak murid Falling Star Pavilion menyaksikan mereka dengan terkejut. Namun, fenomena yang tidak biasa ini tidak merusak apapun di alam bintang. Beberapa tokoh emas gelap diam-diam akan mengisi ke awan guntur ketika pil lightning terbentuk dan akan menyerap semua pil lightning sebagai gelombang setelah gelombang suara gemuruh bergema. Xiao Yan menoleh dan mendesak Cailin dan dokter peri kecil setelah melihat Yao Lao pergi. The Little Fairy Doctor mengangguk lembut saat mereka bertiga dengan sigap mengikuti Yao Lao. Pameran perdagangan spasial adalah istilah yang tidak dikenal di Central Plains. Hanya faksi-faksi dan ahli terkemuka di seluruh benua yang sadar tentang informasi yang terkait dengan perdagangan adil spasial. Ketika ini dinamakan perdagangan spasial adil, tidak ada organisator khusus, tetapi semuanya pada akhirnya membutuhkan beberapa aturan untuk menjaga orang-orang sejalan. Seiring berkembangnya perdagangan spasial secara bertahap, seorang organisator yang sesuai akhirnya muncul. Namun, penyelenggara ini bukan ahli tunggal atau faksi. Sebaliknya, perintah dikelola oleh 3 sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal. 3 sekte adalah Gerbang Darat, Sekte Ruang Misterius, dan mencerminkan harta karun gunung. Ketiga nama sekte ini tidak setenar 4 pavilion. Namun, dalam hal kekuatan, bahkan faksi seperti Burning Flame Valley dan Sekte Langit yang mendalam tidak akan meremehkan mereka. Suara desis angin tiba-tiba muncul di langit yang cerah di luar gurun, dan 4 sosok buram melintas. Saat berikutnya, mereka muncul di tepi padang pasir. Apakah itu di sini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat gurun pasir di mana pasir kuning mengamuk. Dia bertanya sebagai pertanyaan dengan heran. Aye. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Matanya perlahan menyapu dia saat dia tertawa samar. Tempat ini mungkin tampak benar-benar kosong, tetapi jika kamu merasa hati-hati, kamu dapat mengatakan bahwa itu ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Jantungnya bergetar saat persepsi spiritualnya menyebar ke segala arah. Surprise dengan cepat melonjak ke wajahnya. Dia sempat menyapu persepsi spiritualnya dan menemukan lebih dari 100 aura di padang pasir ini. Yang paling lemah dari aura ini adalah di kelas bintang 3 Douzun sementara yang terkuat samar-samar memancarkan fluktuasi yang unik. Xiao Yan telah merasakan riak seperti itu dari Yao Lao beberapa kali sebelumnya. Itu adalah fluktuasi misterius yang hanya dimiliki oleh elit Dousheng. Meskipun riak ini sangat redup, itu juga berarti bahwa itu pemilik aura setidaknya mencapai 8 perubahan puncak dari bintang ke-9 dari kelas Douzun. Kalau tidak mungkin menciptakan fluktuasi seperti itu.